Izin Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, mungkin nanti untuk peserta kita recordkan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin di sini saya Vincent dari Icon Training Center sebagai staf administrasi yang membantu Bapak Ibu dalam kegiatan pelatihan PPK tipe C. Sebelumnya sudah kami share ya Bapak Ibu untuk jadwal dan panduan dalam mengakses e-learningnya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang Ya, jadwalnya terlebih kalau dari dahulu. HP gini Bu kepotong. Iya, sekalian kamu dari gitu biar Eka mau dengerin. Izin Bapak Ibu, apakah sudah tampil untuk rundown kegiatan pelatihannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima Udah, kasih. Pak. Untuk hari pertama ini di tanggal 7 Mei kita akan mulai melaksanakan pelatihan PPK tipe C. Untuk pelatihan PPK tipe C ini kita terbagi dalam beberapa sesi kegiatan ya Bapak Ibu yang dimulai dari pembelajaran secara mandiri menggunakan sistem LMS e-learning dari LKPP. Untuk di hari pertama ini kita melaksanakan building learning commitment dan pretest. Silakan untuk Bapak Ibu dapat melaksanakan tahapan berikut. Yang penting di hari pertama ini target Bapak Ibu mewajibkan selesai pretest. Pretest harus dilaksanakan sebelum pukul 23.59 WIB. Apabila Bapak Ibu mengerjakan melebihi waktu yang telah ditentukan, maka sistem akan otomatis menganggap Bapak Ibu gugur dan tidak bisa melanjutkan pelatihan. Jadi untuk pretest ini sama seperti level 1 yang mungkin Bapak Ibu sudah lalui. Jadi silakan Bapak Ibu agar bisa mengerjakan pretest tepat pada waktunya. Setelah Bapak Ibu mengerjakan pretest, nanti Bapak Ibu dapat melanjutkan pada materi-materi pada pelatihan PPK tipe C ini. Terdapat 3 materi yang harus Bapak Ibu selesaikan. Yang pertama ada materi perencanaan, materi mengelola kontrak, dan materi swakelola. Ketiga materi tersebut harus Bapak Ibu selesaikan sebelum tanggal 16 Mei 2026. Pada tiap-tiap materi tersebut nanti Bapak Ibu wajib mengerjakan tugas buku kerja. Untuk tugas buku tersebut nanti formatnya dapat diunduh pada sistem e-learning. Jadi silakan Bapak Ibu mengunduh format tugas buku kerja yang ada, diisi tugas buku kerjanya dan diunggah kembali pada sistem e-learningnya. Untuk pengerjaannya silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan waktu yang ada. Bisa sesuai dengan jadwal yang kami berikan ini atau disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pada tanggal 8 Mei besok ada tugas di luar daerah, maka dimulai nanti tanggal 9 Mei-nya juga dipersilakan. Atau sebelum tanggal 13 Mei Bapak Ibu sudah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan, juga dipersilakan. Yang penting untuk hari pertama ini Bapak Ibu harus menyelesaikan pretest sebelum pukul 23.59 WIB. Namun kami sarankan untuk pengerjaan pretest diselesaikan sebelum pukul 5 sore agar nanti jika terjadi kendala pada sistem learning atau LMS-nya dapat kami teruskan ke LKPP agar dapat segera tertangani. Kita akan bertemu kembali nanti pada sesi sinkronos di tanggal 18 Mei, hari ke-8, melalui Zoom meeting kembali dengan fasilitator kurang lebih selama 2 jam. Sebelum sesi sinkronos ini, diharapkan Bapak Ibu sudah menyelesaikan seluruh kegiatannya. Bapak Ibu sudah menyelesaikan ketiga materi tadi,
sudah mengunggah tugas buku kerja dan sudah menyiapkan indikator kritisnya. Untuk tugas indikator kritisnya, silakan Bapak Ibu nanti pilih yang ada di e-learning. Ada 4 tugas indikator. Silakan dipilih salah satu indikator kritis yang akan dikerjakan. Nanti indikator kritis tersebut akan dipaparkan pada saat tatap muka dengan pengajar. Setelah Bapak Ibu eh, memaparkan tugas buku kerja dan indikator kritisnya, nanti Bapak Ibu baru bisa mengerjakan tes evaluasi dan post-tesnya. Untuk kelulusan pelatihan ini, silakan Bapak Ibu mengerjakan tes evaluasi minimal skornya di 70 dengan 2 kali pengulangan. Jadi, tes evaluasi ini diambil dari nilai tertinggi minimal di 70. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan mandirinya, baru Bapak Ibu nanti dapat mengerjakan apa melakukan BIMTEK simulasi di tanggal 25 Mei dan 26 Mei secara online. Seperti itu Bapak Ibu untuk rundown yang kami berikan. Apakah ada pertanyaan, Jin? Kalau BIMTEK sama yang hari ke-10 itu beda ini ya Pak? Beda. Untuk hari pertama sampai hari ke-10 ini rangkaian pelatihan dari LKPP-nya Pak. Jadi silakan mengaksesnya di e-learning. Kalau untuk di hari ke-11 dan 12-nya ini kita nanti melaksanakan via Zoom meeting. Ini kelas tambahan dari kami. Nanti apabila ada perubahan atau tambahan lainnya, kami infokan kembali di grup. Seperti itu Bapak. Izin. Artinya di BIMTEK di hari ke-11 mau tanggal 25 Mei atau tanggal berapapun itu satu harian ya Pak? Iya, betul. Untuk BIMTEK simulasi di tanggal 25 Mei ini 1 hari full dari pukul 8 sampai 5 sore itu via Zoom meeting. Dilanjutkan nanti di 26 Mei-nya itu di jam 8 sampai jam 12 tengah hari, Pak. Oke Pak, terima kasih infonya. Izin Bapak. Pak Vincent, Siap, silakan. mohon izin Pak, Fahrian, eh, misalnya untuk Zoom meeting ini Pak, eh, terkendala dengan kehadiran karena adanya kegiatan di sini, itu bagaimana Pak konsekuensinya Pak? Terima kasih. Baik. Untuk kehadiran yang penting nanti pada sesi sinkronos ya, Pak. Sesi sinkronos eh, ini di tanggal 18 Mei dan nanti pada tatap muka di hari ke-9. Jadi silakan Bapak Ibu yang diutamakan di hari ke-9-nya ini. Jadi mohon Bapak Ibu agar dapat meluangkan waktunya dalam mengikuti pelatihan ini. Karena nanti pada hari ke-9 tanggal 19 Mei ini kita akan melaksanakan tatap muka itu full 1 hari juga Bapak Ibu. Dimulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Bisa juga lebih cepat tergantung Bapak Ibu nanti memaparkan hasil indikator kritis dan tugas buku kerjanya. Jadi nanti pada hari ke-19 tiap-tiap peserta akan mempresentasikan dan akan memperoleh penilaian dari pengajar. Jadi silakan Bapak Ibu untuk hari ke-19-nya dimohon agar dapat meluangkan waktunya. Kalau untuk di tanggal 18 Mei-nya ini Zoom meetingnya hanya selama 2 jam ya Bapak Ibu. Untuk waktunya nanti kami infokan kembali di grup, kita sesuaikan dengan waktu pengajarnya. Seperti itu, kalau untuk yang jadwal BIMTEK simulasi ini karena ini jadwal tambahan dari kami ya Bapak Ibu, nanti silakan disesuaikan saja. Yang penting jadwal yang di sini Bapak Ibu. Ini harus Bapak Ibu harus hadir dan nanti kami capture kehadirannya. Seperti itu Pak Fahrian, izin.
Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain sebelum saya lanjutkan ke pemaparan tentang tata cara pelaksanaannya? Baik, jika tidak ada, maka saya sudah anggap cukup jelas ya Bapak Ibu. Nanti apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan ke grup atau boleh ke Mbak Dita atau ke saya. Di sini saya mencoba mempresentasikan lagi tentang tata cara pelaksanaan e-learningnya. Sebelumnya untuk panduan berikut juga sudah kami share ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu unduh dan Bapak Ibu baca. Untuk mengakses LMS ini menggunakan website elearning.lkpp.go.id, bukan PPSDM. PPSDM hanya digunakan untuk mengunggah persyaratan Bapak Ibu. Untuk kegiatan selama pelatihan ini menggunakan elearning.lkpp.go.id. Untuk tampilannya seperti berikut ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik login. Silakan login menggunakan username atau email dan sandi yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Apabila muncul halaman berikut, silakan diisi biodatanya Bapak Ibu. Namun apabila Bapak Ibu ada yang tidak muncul, silakan lanjut ke tahap berikutnya saja. Setelah Bapak Ibu melengkapi biodata, silakan klik update profile. Baru Bapak Ibu silakan pilih dashboard. Berikut tampilan yang ada, silakan Bapak Ibu klik kelas yang ada, yaitu PPK Tipe C, Icon Training Center 7 Mei 2026 hingga 20 Mei 2026. Nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk modul, bahan tayang, slideshow, dan tes materi nanti akan muncul di tampilan-tampilan berikut. Untuk memulai pelatihan, silakan Bapak Ibu klik BLC dan pretest. Untuk BLC dan pretest berisi seperti berikut ya Bapak Ibu, silakan dibaca materi dan ketentuan selama pelatihan mandiri ini. Untuk pelatihan PPK Tipe C ini kita akan menghadapi 3 materi, yaitu materi perencanaan, materi mengelola kontrak, dan materi swakelola. Silakan Bapak Ibu baca, lalu Bapak Ibu silakan memulainya dengan memilih kuesioner minat uji kompetensi PPK Tipe C. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu melengkapi kuesioner ini. Jadi nanti Bapak Ibu mengunggah file yang diminta seperti SKPPK atau summary tender pada aplikasi SPSE, lalu rekomendasi dari pimpinan atau unit kerja Bapak Ibu bahwa akan ditugaskan menjadi PPK. Dokumen-dokumen tersebut silakan Bapak Ibu unggah ke dalam link Google Drive. Nah, link Google Drive tersebut di copy paste lalu diunggah pada kuesioner berikut. Apabila dokumen-dokumennya hari ini belum lengkap, silakan Bapak Ibu buat folder yang ada di Google Drive. Nanti yang diedit apabila Bapak Ibu hari ini belum bisa melengkapi dan bisa melengkapinya misalnya besok, yang diedit nanti isinya yang ada di Google Drive, bukan linknya ya Bapak Ibu. Karena untuk pengisian kuesioner ini hanya bisa dilakukan 1 kali, tidak bisa diedit. Jadi yang diedit nanti isi dari Google Drive-nya. Setelah Bapak Ibu mengisi kuesioner minat uji kompetensi PPK Tipe C, silakan Bapak Ibu mengisi evaluasi pra-pelatihan. Evaluasi pra-pelatihan ini berisi kuesioner harapan Bapak Ibu dalam mengikuti pelatihan PPK Tipe C ini.
Setelah Bapak Ibu mengisi evaluasi pra-pelatihan, silakan Bapak Ibu mulai mengerjakan pretestnya. Pretest paling lambat hari ini pukul 23.59. Lebih dari waktu yang telah ditentukan, maka sistem akan otomatis menggugurkan peserta dan tidak bisa melanjutkan pelatihan. Untuk soal pretest ini berjumlah 20 butir, benar salah berjumlah 5 dan pilihan ganda 15 butir. Dengan waktu yang tersedia selama 30 menit dan hanya satu kali pengerjaan, tidak bisa diulang. Jadi berapapun nilainya, silakan Bapak Ibu dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Pak Vincent, Ya, nilainya seumpamanya nilainya kecil. mm-mm. Gimana tuh Pak? Gimana Pak? Nilainya kecil pun tidak masalah, Pak. Misalnya pun hanya skornya 10/100, itu tidak apa untuk pretest ini. Karena nanti pretest ini hanya sebagai indikator kami terhadap penilaian. Jadi kami menilai dari peserta apakah melalui pelatihan ini Bapak Ibu ada perkembangannya atau tidak. Nanti di akhir pelatihan ada yang namanya post-test. Nah, pre-test dan post-test ini isi soalnya sama, waktunya juga sama, Pak. Jadi diharapkan nilai dari pre-test dan post-test nanti ada peningkatannya. Seperti itu, Pak. Jadi nilai pre-test tidak mempengaruhi hasil kelulusan pelatihannya. Seperti itu, Pak Varian. Baik, izin saya lanjutkan kembali. Setelah Bapak Ibu mengerjakan pretestnya, silakan Bapak Ibu membuka dan menonton beberapa video yang sudah disediakan agar dapat terbuka tahapan berikutnya, yaitu membuka petunjuk pengerjaan indikator kajian indikator kritis. Silakan Bapak Ibu mulai mengunduh kajian indikator kritis dan dilengkapi nanti, lalu nanti dipresentasikan juga saat tatap muka. Untuk petunjuknya silakan diunduh. Indikator kritis ini nanti ada 4 ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu indikator kritis tersebut yang akan dikerjakan dan nanti dipresentasikan saat tatap muka. Setelah Bapak Ibu mengunduh format jawaban indikator kritisnya, silakan Bapak Ibu mulai pada pelatihan modul perencanaan PBJP level 2. Silakan Bapak Ibu unduh modul-modul yang ada lalu dipelajari terlebih dahulu. Jika sudah semua, silakan Bapak Ibu klik tugas buku kerja. Nah, untuk formatnya silakan Bapak Ibu unduh pada tampilan berikut. Setelah Bapak Ibu mengunduh format tugas buku kerja atau soal-soalnya, silakan Bapak Ibu kerjakan, lalu Bapak Ibu unggah kembali pada tampilan berikut, diunggah jawaban tugas buku kerja. Untuk format penamaannya silakan menggunakan sesuai yang ada di sistem e-learning ini ya Bapak Ibu. Nama, nama, instruksi kerja, lalu detailnya silakan mengikuti tampilan berikut. Jika Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas buku kerjanya, baru Bapak Ibu dapat mengerjakan tes materinya. Tes materi bisa dilakukan berkali-kali hingga mencapai skor 100, 100, 100 agar bisa lanjut ke modul berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu diulang-ulang untuk pengerjaan tes materinya hingga mencapai nilai skor 100. Pastikan progres pengerjaan ini terisi 100% ya Bapak Ibu. Jika belum sampai 100%, maka ada beberapa yang belum Bapak Ibu buka atau Bapak Ibu kerjakan. Silakan dicek kembali. Untuk seluruh tampilan dari modul
perencanaan, mengelola kontrak, dan swakelola itu sama ya Bapak Ibu. Jadi ada modul yang perlu Bapak Ibu unduh dan pelajari. Lalu ada tugas buku kerjanya dan nanti juga ada tes materinya. Silakan Bapak Ibu kerjakan. Eh, Ketiga modul materi tersebut silakan Bapak Ibu selesaikan sebelum sesi sinkronos tiba dengan pengajar. Nanti untuk tugas-tugas tersebut silakan Bapak Ibu unggah pada masing-masing halaman dan untuk tugas indikator kritisnya tadi silakan Bapak Ibu unggah pada nomor 6 ini yaitu unggah tugas kajian indikator kritis. Setelah Bapak Ibu mengunggah indikator kritis tadi dan melaksanakan sesi sinkronos, silakan Bapak Ibu mengunduh surat keterangan menyelesaikan e-learning. Baru setelah itu Bapak Ibu dapat mengerjakan post-test dan tes evaluasi. Untuk tes evaluasinya Bapak Ibu harus mencapai minimal skor di 70 dengan kesempatan sebanyak 2 kali percobaan. Dan nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Apabila Bapak Ibu tidak mencapai nilai 70, maka untuk pelatihan ini Bapak Ibu tidak dianggap lulus dan tidak bisa melanjutkan ke ujian tertulis. Untuk mendapatkan sertifikat uji kompetensi, di sini ada 2 pilihan ya Bapak Ibu. Eh, karena Bapak Ibu mengikuti pelatihan, maka Bapak Ibu pada tahapan berikut. Jadi Bapak Ibu ada 2 pilihan, berpengalaman atau belum berpengalaman. Apabila Bapak Ibu belum berpengalaman dengan sertifikat pelatihan ini, Bapak Ibu nanti dapat mengikuti ujian tertulisnya di tanggal 25 Juni. Namun apabila Bapak Ibu sudah berpengalaman, Bapak Ibu tinggal mengunggah portofolio pengadaan dan SK diangkat menjadi PPK-nya. Nanti tinggal verifikasi portofolio dari LKPP tanpa ikut ujian tertulisnya. Jadi tidak semua peserta nanti ikut ujian di tanggal 25 Juni. Tergantung Bapak Ibu apakah sudah berpengalaman atau belum berpengalaman. Seperti itu. Izin, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait pelaksanaan pelatihan ini? Izin Pak Vincent, Ya Pak Bayu. izin Pak, untuk materi itu Pak, apakah semua memang ini Pak untuk tesnya apakah dibatasi pengulangannya Pak? Karena yang seperti yang level yang kemarin pada jas itu kan unlimited tuh Pak, kecuali ujian akhir ya. Nah itu Iya. tadi kan sempat disampaikan untuk maksimal 3 kali. Mungkin apakah bisa dibuat unlimited lagi gitu Pak? Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Pak Bayu. Untuk level 1 itu kan ada pelatihan tatap mukanya juga Pak. Jadi untuk mendapatkan sertifikat pelatihan yang level 1 kemarin, Bapak Ibu harus menyelesaikan hingga tatap muka. Jadi kalau tatap mukanya tidak selesai pun tidak dapat sertifikat. Nah, kalau untuk yang PPK tipe C ini, indikator keberhasilannya itu di tes evaluasi akhir ini Pak. Jadi Bapak Ibu harus memperoleh nilai minimal 70 dengan 2 kali percobaan agar mendapatkan sertifikat pelatihan. Untuk percobaannya dibuat berkali-kali, untuk itu kami tidak bisa merubahnya Pak, karena ini sudah dari LKPP-nya ya, dan sistemnya. Jadi silakan Bapak Ibu usahakan semaksimal mungkin minimal skor di 70 agar bisa lulus. Seperti itu Pak Bayu. Siap, Pak. Terima kasih. Izin Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Mohon izin Pak Vincent. Siap Pak Nisar. Siap, mau tanya kategori berpengalaman dan tidak berpengalaman ini kategorinya apa ya Pak? Kategorinya nanti dibuktikan dengan bukti portofolio pengadaan 5 tahun terakhir, Pak. Jadi Bapak jika sudah
pernah ikut pengadaan, dan terdaftar di SPSE, silakan Bapak Ibu unggah portofolio yang ada. Portofolionya berupa mungkin bukti pesanan atau kwitansi pengadaan yang sudah selesai ya. Silakan nanti diunggah. Nanti baru diverifikasi oleh LKPP ini apakah bisa ujian atau tidak perlu ujian. Seperti itu, Pak. Izin, apakah sudah cukup jelas, Pak Nizar? Jelas Bapak. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama, Pak. Izin, Mohon apakah izin ada... Kak Vincent, Ya, Pak. Jovial Pak, izin. Siap, Pak Jovial. Eh, untuk unggahan yang pertama surat kelengkapan Pak, mohon izin boleh slide-nya digeser Pak atas ya. Hmm, Untuk surat apa tadi yang diminta Ini Pak? ya, Yang di evaluasi. awal. Pak, Iya Pak, evaluasi. ya. Ya. Itu Kuesioner ya, tadi Pak. unsurnya apa saja ya Pak? Mohon izin Pak. Untuk kuesioner ini nanti berupa dokumen seperti SKPPK, summary tender yang ada di aplikasi SPSE atau portofolio Bapak. Lalu nanti ada eh, rekomendasi dari pimpinan, Pak. Silakan diunggah. Untuk format surat rekomendasi nanti saya sampaikan di grup ya, Bapak Ibu. Nanti juga melalui Mbak Dita atau boleh japri ke saya. Jadi silakan untuk dokumen-dokumen berikut diunggah ke dalam Google Drive. Link Google Drive tersebut di copy paste dan dikirimkan ke kuesioner ini. Dan juga tolong dipastikan untuk aksesnya ya Bapak Ibu, aksesnya dibuka agar bisa dicek LKPP. Seperti itu. Baik. Berarti unsurnya tadi portofolio tuh ada bentuk bakunya nggak Pak? Tidak ada sih Pak. Portofolio itu seperti ada kwitansi, surat pesanan, atau bukti-bukti lain. Nanti saya sampaikan juga di grup ya Bapak Ibu untuk contoh-contoh portofolionya. Siap. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Pak. Eh, Pak Vincent, izin. Ya Pak, Jadi kan portfolio itu untuk mengukur pengalaman atau tidak pengalamannya, Pak. betul. Mohon maaf, Pak, tadi kalau misalnya memang belum pernah Maaf Pak, suaranya putus. kalau misalnya belum pernah melakukan pembelian, Pak, Hmm. dalam 5 tahun terakhir, itu pengaruhnya kemana, Pak, nanti, Pak? Pengaruhnya di Ketidakpengalamannya itu nanti berpengaruh apa, Pak? berpengaruh saat ujiannya Pak. Jadi berpengalaman dan tidak berpengalamannya itu sebagai indikator Bapak Ibu ujian tertulis atau tidak ujian. Jadi kalau sudah berpengalaman, dokumennya lengkap, tidak perlu ujian tertulis di tanggal 25 Juni, nanti sertifikatnya otomatis keluar, hanya menunggu verifikasi dari LKPP. Pavilion Namun jika udah Bapak Ibu namanya doang belum tapi berpengalaman, nanti Bapak Ibu diwajibkan untuk ikut ujian tertulisnya dengan melampirkan sertifikat pelatihan kelulusan PPK tipe C. Seperti itu, Pak. Izin, apakah ada pertanyaan lain? Izin Pak Vincent, Siap, Pak Douglas. saya nggak bisa login tuh Pak Vincent. Nggak bisa login di apanya, Pak? E-learning. Iya, Kalau untuk loginnya sama eh, saat mengunggah mengunggah persyaratan kemarin, Pak. Kemarin I- kan kayaknya Bapak diunggahkan ya. iya, tapi tetap nggak bisa login. Mungkin eh, saya harus konfirmasi kemarin dengan ibu siapa ya, saya lupa ya. Oh ya, nanti coba saya cek deh. Heeh. Coba dicek kembali ya Pak. Harusnya masih sama, tidak ada kendala Mas kalau yang untuk level login. 1 kan? Iya, sama Pak. Iya, ini loginnya sama eh, username sama passwordnya saya masukin, tapi nggak bisa gitu loh. Jadi ada kontak administrator atau apa gitu. Coba nanti setelah Zoom ini ya Pak, saya Siap. cari. Izin Bapak Ibu,
Silakan, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jika tidak ada pertanyaan lain, maka sudah saya anggap cukup jelas ya Bapak Ibu. Nanti apabila ada pertanyaan lagi, silakan boleh japri ke saya atau melalui grup atau boleh melalui Mbak Dita. Sebelum kita akhiri, izin Bapak Ibu boleh open kamera untuk mendata kehadiran Bapak Ibu sebagai bahan laporan kami. Baik, izin Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Semoga